Alhamdulillah ya teman-teman, kita akhirnya bertemu dengan Ramadan. Ini nikmat luar biasa ya, karena tidak banyak ataupun sebagian mungkin dari saudara kita yang oleh Allah tidak dipertemukan dengan Ramadan, dan kita masih diberi kesempatan. Oleh karena itu sangat baik kalau kita isi Ramadan ini dengan semangat yang tinggi. Nah teman-teman, saya baru saja menulis artikel judulnya Ramadan Saatnya Semangat Dalam Semua Hal. Nah ini dilatar belakangi oleh kebanyakan orang yang ketika awal Ramadan itu semangatnya tinggi, tetapi begitu masuk pekan pertama, kedua, ketiga, dia melemah. Apanya? Semangat ibadahnya, semangat berbuat kebaikan, dan seterusnya. Apalagi memang secara umum orang kadang lebih sibuk memastikan kapan tuh Lailatul Qadar ya. Kemudian sebagian lagi mencari waktu kapan kira-kira akhir Ramadan gitu kan. Sehingga mereka kemudian berusaha ngegas di akhir Ramadan. Dan tenang-tenang saja di awal. Padahal yang namanya garis start sudah ditiup, dimulai, ya harusnya kita sudah berlari sekencang-kencangnya yang bisa kita lakukan. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan, ibadah Ramadan ini memang bukan hal yang memang kebut-kebutan gitu ya, atau kencang-kencangan gitu. Tetapi memang ini harus diisi dengan semangat ya. Meskipun kita harus tahu ada waktu 1 bulan, sehingga kita penting menjaga stamina, konsistensi, dan tentu saja lebih mendasar juga visi. Apa visi kita di Ramadan ini? Ini penting karena nanti itulah yang akan menjadi arah yang kita tekuni dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengisi Ramadan dengan maksimal, pemahaman itu baik, tetapi tidak cukup. Kita butuh semangat yang lahir dari mentalitas, karena itulah yang akan membuat kita terus membara dari awal sampai akhir. Nah, semangat dari mental itu akan membuahkan fokus, ya, sehingga puasa kita tidak lagi soal menahan lapar dan haus semata, tetapi juga bagaimana membangun ruhiyah dengan mantap. Ruhiyah itu apa sih? Ruhiyah adalah kondisi batin kita bisa aktif di dalam melihat, membaca, dan menentukan apa pilihan yang akan jadi keputusan kita. Itu ruhiyah. Jadi tidak sebatas kalkulasi ini untung, ini rugi. Ya misalnya kalau kita mau kaitkan ada seorang direktur utama yang gajinya sudah miliaran per bulan tapi masih korupsi. Itu karena dia masuk dalam ilusi kalkulasi, yang mana dia melihat kalau uangnya banyak dia akan gembira, tetapi dia lupa memberikan nutrisi bagi ruhiyahnya, sehingga yang dia pikir adalah soal jumlah, bukan lagi berkah, bukan lagi tentang bagaimana itu bermanfaat dan tidak menjerumuskan dirinya. Itulah ruhiyah. Jadi ruhiyah itu semacam rem penyeimbang yang kalau orang cerdas otaknya tapi kemudian lemah spiritualitasnya, dia bisa jadi pintar tapi boleh jadi dia akan membodohi banyak orang. Nah, itu yang pentingnya kita memperhatikan aspek-aspek ruhiyah. Nah, sahabat sekalian, kesadaran yang menghadirkan semangat dari mental itu juga akan membuat kita memiliki semangat ibadah. Ibadah ini memang bonus pahalanya di Ramadan luar biasa besar ya. Tetapi memang kita harus berusaha selain daripada mengejar bonus itu, juga tentunya secara prinsip, secara substansi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah teman-teman gemar bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, dosanya diampuni, diselamatkan, dan dijauhkan dari siksa neraka. Kemudian dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Artinya, siapa yang memang betul-betul mau menolong saudaranya yang lain, memberikan bantuan buka puasa, dia tidak hanya dapat pahala puasa saat itu, tetapi dia juga dapat pahala dari sedekah yang diterima oleh orang yang kita berikan buka puasa itu. Tinggal dihitung saja. Kalau kita memberikan buka puasa kepada 1 orang, double pahala kita. Kalau 3 orang, 2 orang,
maka triple dan seterusnya sampai kemudian jumlah yang terbesar. Tapi ingat, tetap harus dengan ikhlas gitu ya. Nah, lebih jauh teman-teman, kalau kita bersedekah, maka kita juga akan dijauhkan dari bencana. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada akhirnya Ramadan adalah bulan kebaikan bagi setiap muslim. Dengan apa kita harus mengisi dengan secara konsisten. Insya Allah itu pula yang akan mengangkat derajat kita semuanya. Oleh karena itu, ayo isi Ramadan kita dengan kebaikan-kebaikan. Sholat berjamaah, sholat wajib, oke, itu harus terlaksana. Tambahkan sholat sunnah, tambahkan baca Quran. Kalau nggak bisa hatam, tadabur. Tadabur itu menarik loh, karena akan membuat kita itu merasa semakin butuh terhadap Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan Al-Quran itu, Masya Allah, semuanya membuat rasionalitas kita itu segar, seperti bunga yang disiram. Kemudian tidak hanya rasionalitas kita, tapi batin kita juga mendapatkan nutrisi yang diperlukan. Pada akhirnya, mari isi Ramadan dengan semangat, dengan amal ibadah apapun yang bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya.